Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Indahnya ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai makhluk berbeda-beda, baik jenis kelamin, keturunan, warna kulit, suku bangsa maupun perbedaan lainnya. Pergantian siang dan malam, bumi berputar pada porosnya, terbit dan terbenamnya matahari, muncul dan tenggelamnya bulan dan bintang, pasang dan surutnya air laut, siang dan malam hari, merupakan bukti bahwa semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian dan peristiwa yang dialami oleh seseorang di dunia telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berlaku terhadap manusia, melainkan terhadap alam semesta beserta isinya. Ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di permukaan bumi terhadap makhluknya dikenal dengan qada dan qadar. Salah satu rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar. Iman itu artinya percaya atau yakin. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam dan rukun yang terakhir. Makna beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, saling beriringan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Adapun berbagai dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadara maqdura. Yang artinya, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Contoh, badannya ada yang kurus, ada yang gemuk. Pakaian, kalau yang kurus berarti bajunya agak kecil. Yang badannya makmur, bajunya lebar, besar. Coba andaikan yang badannya besar dipakaikan baju ukuran kecil, muat apa tidak? Gak muat. Makanya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Contoh lagi, ada orang yang sama-sama mohon kepada Allah. Orang setiap hari, ayah kalian semuanya bekerja mencari uang, cari nafkah untuk kalian. Dan orang tua kalian profesinya gak ada yang sama. Ada yang pelayaran, ada yang pelayaran luar negeri, ada yang mayang yang sebulan sekali baru pulang, ada yang 3 bulan, 4 bulan baru pulang, ada yang pulang berangkat petang, pulang malam, berangkat jam pagi, jam 4 pagi, pulang sampai jam 12 malam, di rumah cuma
jam 6 pulang sampai maghrib, ada yang pulang berangkat jam 6 pulang sore jam 4. Itu profesinya ayah kalian gak ada yang sama. Bahkan ada yang nyantai berangkatnya jam 5 habis sholat subuh berangkat, jam 9 jam 10 sudah pulang, sudah bawa uang. Ada yang seperti itu, nggak ada yang sama. Tapi semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting usaha. Sama-sama ya Allah, berikanlah jalan untuk dapat kerjaan. Mudahkanlah pekerjaanku. Karena dagang ya Allah, berikanlah usaha. Sesuai orang yang diberikan. Contoh tadi badannya kecil, kasihnya kecil. Badannya besar, dikasih besar. Ada orang sama-sama punya anak, kan? Ayah kalian ada anaknya satu, orang tua kalian ada anak satu, ada yang satu. Kamu berapa? Berapa ini? Saudara kamu punya nggak? Kakak ada berapa? Satu adik? Nggak ada, cuma 2, anaknya 2. Ada yang anaknya 2, ada yang anaknya 4, ada yang anaknya 5, ada yang anaknya 1. Ini baca, yang 1 ya ada. Kamu nggak punya anak, ya? Nggak punya adik, cuma sendirian, cuma 1. Nah, kebutuhannya kan kecil. Anaknya 1 dengan anaknya 2, kebutuhannya sama apa beda? Beda. Apalagi yang anaknya 5, apalagi yang anak 10. Beda apa sama? Beda. Tapi Allah semua sudah membagi rezeki. Itu pasti sesuai ukurannya. Ya. Contoh. Enak nemen ya, yakin. Bilangin anak yang sugi ya, umai gede nemen, lega nemen, ya, umai gede, dawa, umai ambe, menyong sempit ciut, cilik pisan. Cuma 1, anaknya 2, ya, kamarnya cuma 2 cukup, ayah ibu sama 1 untuk kamar anak, ya, cukup kok. Coba anaknya 10, kamarnya 2 cukup apa enggak? Ya nggak mungkin loh. Kamarnya berapa? Gede, kamarnya 5, kamarnya 5 pun tetap nggak muat. Yo ya, kalau diukur satu atau 1 kamar 2, ya paling enggak 5 tambah 1 6, kamarnya 6, kamarnya 5, berarti kurang 1. Yang 1 sempit, sel-selan, ya. Nah, itu berarti kan apa? Apalagi kamarnya cuma 4, ya. Akhirnya nggak muat loh. Tidurnya di tengah, di ruang tamu, anak sini kursi, anak sini tengah, gelar kelasa, anak sini apa mending orang ketumpan tempat apa mending ngambek mending. Kalau yang sempit nggak kebagian kan turuning di. Nah, tetap bisa. Allah Ta'ala itu memberikan rezeki, memberikan fasilitas hidup sesuai dengan ukurannya. Makanya kalian nggak usah iri. Yang rumahnya besar belum tentu bahagia. Yang punya motor mewah belum tentu bahagia, ya. Masih mending yang kelihatannya rumahnya kecil, ya, tapi nyaman, aman, nyaman, tentrem. Ternyata rumahnya besar, bapaknya akeh utange, nggak saya mumet. Akhirnya apa? Stres mikir utang. Awalnya jengkel, awalnya sewot. Kan nggak pelampiasan yo ya. Gimana yang betul duit boy kak atau luwes bapaknya jengkel dikongkon betul lagi mumet pegawai kangenan utangnya durung
dibayar anaknya bedut dikokon mangan kangelan kon belajar kangelan kon ngaji kangelan wong tua jengkel munjuk kenyomi. Makanya kalian kalau lihat orang tua marah-marah ya kamu lihat situasi kayak bapaknya lagi stres lagi mumet apa ora ya. Jadi kalian pasti tahu, kalian satu rumah. Kalau sekiranya orang tua kalian banyak beban, kalian jangan bikin ulah aja gawe jengkel. Bukan wong tua, jengkel setitik gue beli ambeasan kon ames, ames sinurut. Kalau bisa, setres-stresnya orang tua, sepusing-pusingnya orang tua, kalau lihat anaknya rajin, anaknya nurut, stresnya hilang. Contoh, kamu di rumah biasa belajar, baca buku, tadarus Al-Quran, ya, menghafal. Yang Pak Ustadz kasih, nih ayat-ayat, potongan-potongan ayat yang dihafalkan. Bapak kamu pulang kerja capek, ya, kesel. Pemain kerjanya ado, numpak motor habis kesel, jebule barang balik kuru bocah apa kalian lagi tadarus lagi belajar lagi ngerjakan PR orang tua sedang iya Allah dengan anaknya nyong sergap nemen ya stresnya hilang mumetnya hilang. Coba orang tua kamu pulang lagi capek-capeknya udah sore ya jam 5 lebih baru pulang sampai rumah jam 5:04. Lihat kalian belum mandi, cerumut, katoke kotor, kelaminnya kotor. Ya. Wong tua jadi enek. Cengkel. Sing mau begawe colak kok. Kok itu pada wah goyong. Usaha cengkel betul kasih tahu biar kalian disayang sama orang tua. Sekiranya menjelang orang tua pulang kalian itu posisinya sudah rapi ya, jam 5 bisa sholat asar celana sarungan pecinan siap-siap berangkat mari masjid. Aman lagi ngomong pas buka apa ini ya kon maca Quran ya juz amam apa diwaca ya ngeldina lama-lama kalian juz amam setiap hari pembiasaan pagi sore di rumah pagi di sekolah sore di rumah baca tadarus juz amam ya tahu apa. Terus kalau lihat seperti itu orang tua orang sayang punya uang on sinau no ya pinter menurut epor yakin ya kok sih jen semangat durung empun bah udah makan pun kayaknya buat penjajan ke mana ke pan mari masjid bah ya wis pinter mani pan mari masjid pan sembahyang maghrib ya ke bukan pengen jajan apa tuh es kayak bener 2.000 ya lumayan udah ditambahin yo ya. Kalau orang tua lihat anaknya nurut tanpa diminta nggak sayang tapi yang ngerkonin bedut di sore durung atus cerumut di kawan kangelan ya wong tua ini balik kesel nak kayak bener bapaknya balik itu pak udah curut di situ jangan sampai. Tapi kalian pernah lihat tetangga kalian teman kalian jaluk sampai nangis sampai ngomong ada enggak? Kalau syukur-syukur enggak ada. Kalau ada jangan ditiru ya. Ada anak saking badungnya minta sesuatu sampai ngamuk-ngamuk. Wong tua tambah beli sayang tapi tambah marah tambah gak suka. Segala sesuatu yang diciptakan Allah
tadi membaca sesuatu menurut ukuran. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Bukan kecil. Orang kaya bahasa miskin biasa orang muda, orang naik pangkat. Aku jangan seperti itu. Ya, contoh orang kaya pun belum tentu cukup sawang sinawang. Ya, banyak kalian nggak usah iri teman. Enak kok mending kok. Bapaknya nyungkuli batu di bangunan. Bapaknya kena juru mudio. Nakut kapal. Bayar nake ngeldina boleh belum tentu. Sebagai pegawai hebat. Oleh duit akeh rumah apik, mobil anak, motor apik, anak, pirang-pirang berapa, mengkilat rumah tingkat, itu apa? Umat, karena apa? Utang, rumah, mobil, angsuran, setiap hari kiri angsuran, yang dapatnya sedikit, kulit bangunan, mending tidak dapat banyak tapi memang tangguhannya sedikit. Walaupun sedikit tetap cukup, ya kan? Makanya sawang sinawang Allah Ta'ala itu memberikan atau menghendaki sesuatu sesuai dengan ukurannya. Ini ukuran. Belum ini, paham ya? Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 38 dan surat Al-Qamar ayat 49. Dan juga Rasulullah SAW bersabda yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Yang artinya Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi kurang 50.000 tahun Allah sudah menentukan, sudah menetapkan takdir. Nah, nanti si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti itu ditetapkan. Belum ada langit bumi kurang 50.000. Nah, menurut qada dan qadar, tapi kalian jangan salah paham. Dan takdir dan usaha organisasi sinau, sehingga percuma. Usaha maksimalnya tetapi bodoh, itu salah. Sebab yang namanya takdir itu ada yang takdir ta'aluk dan takdir mubrom. Ya, takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa berubah. Kalau takdir ta'aluk, takdir yang masih bisa dirubah dengan berkat syariat, perjuangan, ikhtiar manusia dan doanya permintaan manusia. Contoh, takdir ada dua, ingat. Takdir mubrom yang tidak bisa berubah. Ya, tidak bisa berubah. Bambang punya anak 5. Contoh, Bapak punya anak 5. Yang satu orang pertama perempuan, terus laki 3, yang 2, 3, 4 laki-laki semua. Yang kelima awal perempuan, yang laki boleh jatuh punya anak 5 laki semua, Pandawa 5. Itu sudah gak bisa berubah. Ya, katanya menolong apa anaknya, anaknya, ya, lanangnya telu, loro, berarti bapak, nyung lanang kabe, ya, dari Fatimah, nyung anaknya loro, waktu kabe, nyung anaknya telu, waktu kabe. Nah, gak ada yang sama, itu sudah ditentukan.
Jangan merubah tidak bisa berubah. Contoh sudah laki-laki nyong pengen kayak kok. Nah, apa kayak pakire di wajon laki-laki pengen jadi perempuan gak bisa. Laki-laki selamanya laki-laki makanya tadi enggak besok itu melawan kota melawan kodrat sebab kodrat sudah firman dalam surat Al-Hujurat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya ayuhan nas hei manusia inna khalaqnakum sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan kalian min zakari wa unsa dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Cuma dua laki-laki dan perempuan. Enggak ada setengah laki-laki, setengah perempuan, enggak ada. Kalau ada orang yang laki-laki pengen jadi perempuan, sebaliknya perempuan berusaha ingin menjadi laki-laki, itu melawan kodrat. Dosa besar. Siapa cinta anak umur ini silakan ini siapa karena sore ada yang aja lah apa contohnya contoh sing harus amat lah ya Udin Udinana siapa andika paling ngawur wes contohnya sing gampang wae Joko lah lakas ini lah Joko takdir laki-laki namanya Joko artinya Joko itu laki tapi Joko berusaha dia punya keinginan ingin jadi perempuan padahal itu godaan jalanan apa ini rok make up pareman kincunan terus ngomongnya Joko besok bal-balan ya iya dia ngomongnya ya ninyong ya nanti ninyong kecak kalau wes kon bu Jawa tuh uru bucalan kayak gini ben Risi seneng apa enggak enggak udah bu Jawa tuh seneng ya uru bucalan kayak bu Jawa pas seneng sebaliknya kayak bucalan kok nih bucalan bukan ada bucalan uru kancane bucalan pada belanang bucalanannya lebih cok besok bal-balan ya minggu pre futsal di Sania mamane iya orang jangan ninggal nyong ya ngomongnya lebih nemen lah ya lu kan dibatiri ya lu ditampiri barang numpak bel lumpake wagu ya orang kayak jalannya kayak pengen juara jebret kan perkasa bu jalannya mau maco jalan masih berbelen sekarang ngomong anak kayak aku jawab doai anak ini urutan saya gue seneng nggak
Pak, ya, orang tindikan, sing bocah lanang pengen dadi watun tindikan malah bocah watun sing ora tindikan. Ayo bocah lanang lah. Kon umur bocah watun sing kaya bocah lanang seneng apa ora? Bocah watun ke. Usah mel takon. Bocah watun perlu kancane pada bae watune. Wis kok kenal. Jangan dia no. Takoni kok. Dia. Ya contoh teman ada bayi waktu ya. Bocah waktu berusaha pengen kayak bocah lanang, tomboy. Ya, tomboy istilahnya. Kamu suka apa enggak? Keren, anak Simon keren. On sih? Apa? Keren. Cipaning. Sing sungkanan beli. Nyong ta sungkan tuan karo kae. Salanang. Ngocake. Bocah wadon ayo bocah lanang ya ora keren. Tetep walaupun lincah sebatas lincah olahraga ya mama masa bocah wadon ya ketika keren kamu lihat laki perempuan manggune letonan tok ya kata pendek sedang gigi menggak yo ya keren yang tomato kau sigaret ya atau pendek nah rambutnya pendek kon kayak ben kon dolan bareng bengi sino yo ya dolan bareng isina ora milu isino. Makanya kalian juga yang perempuan jangan berusaha menjadi laki-laki. Sing berarti tungkan. Sebaliknya boleh. Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali ya sudah ada ketetapan itu sudah sejak zaman azali. Zaman azali artinya apa? Zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diciptakan Nabi Adam sudah ditentukan punya keturunan masih asib sampai Z beribu-ribu bermiliar-miliar manusia sudah ada ketentuannya semuanya, sudah ada kodenya sebelum diciptakannya manusia. Nah sedangkan kodar, jadi biar kalian tahu perbedaan kodar. Sedangkan kodar secara bahasa itu kepastian, peraturan dan ukuran. Sedangkan menurut istilah qadar itu merupakan perwujudan dari apa? Perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam qadar tertentu sesuai
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qadar itu sering disebut dengan istilah takdir. Nah, kamu berusaha main futsal, ya, berusaha menang, ya, menang. Kamu tahu qadar dan qadarnya nggak tahu. Mau menang ya belum tentu, tapi ada yang penting usaha, ya, usaha. Setelah menang sampai 8 kali, sampai terakhir kalah. Akhirnya juara 3. Oh, takdir memang bisa berusaha. Takdirnya juara 3, takdirnya juara 3. Dong sing penting wis berusaha. Sudah ditentukan dari zaman azali. Nah, juara 3. Setelah pelaksanaan bisa berubah, juara 1 bisa dengan berkat semangat, ikhtiar, doa bisa berubah. Atau sebaliknya masih nggak juara, tapi bisa berubah walaupun sudah ditentukan kodok. La yaqdirul kodok illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah kodok kecuali dengan doa. Contoh, ya. Tapi doa kan harus dibaca, ya. Ya Allah, moga-moganya menerima satu, moga-moganya jadi bocah soleh, besok jadi fungsi suki, fungsi kaya raya, sukses, bahagia. Besok jadi dokter, bukan jadi cita-cita. Berubah bisa. Kali saya berusaha pengen sekolah lanjutannya kami ke dokter. Terus juga ini jadi tentara ya alhamdulillah. Dari takdirnya orang jadi dokter, takdirnya jadi tentara, alhamdulillah. Sepertinya sudah berusaha. Nah ini biar kalian tahu, itu yang namanya takdir mu'alaq, ya, takdir yang bisa berubah. Kaya, miskin, pintar, bodoh, itu tergantung daripada ikhtiar, tergantung daripada usaha. Kalian tahu hasilnya nanti, tahu takdirnya apa kalau sudah terjadi. Tapi kalau takdirmu belum, tidak bisa berubah dan tanpa campur tangannya manusia. Lanang ya lanang, wadon ya wadon, ya. Umurnya panjang ya panjang, umurnya pendek ya pendek, tidak bisa diganggukan. Umur, rezeki, jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berubah. Tapi cerita nasib khairihi wa syarrihi min Allah taala. Jadi orang bahagia, jelek, atau sengsara, atau apa, suki atau melarat, ya, itu Allah sudah tentukan. Tapi bisa berubah dengan yang dinamakan takdir mu'alaq, takdir yang tergantung usaha. Dan harus walaupun ditakdirkan orang kaya, walaupun takdirnya orang kaya, ada campur tangan usaha dari manusia tersebut, ya. Tapi ada lagi, kalau campur tangannya miskinnya, ya, takdirnya miskin, mama, takdirnya miskin, fotonya miskin, tapi dengan usaha sehingga takdir mu'alaq enggak begitu miskin banget, hidupnya sedang, ya, cukup. Karena ada usaha, ada peningkatan. Itu apa? Dengan Allah menghargai usaha ikhtiar makhluknya dan mau memohon kepada Allah. Allah kalau sering minta enggak tambah benci, tapi justru semakin sedang nangis kepekor, ya. Sembayangnya jamaah terus di masjid, terus doa terus, moga-moga cita-citanya jadi juragan kapal, ya.
kapalnya kadero likur. Ya, amin. Ngono ya. Kapalnya likur juragan kapal. Allahumma amin. Kapal si 5 miliar, ya, kadero likur. Berarti itu hartanya pira? Ratusan miliar. Alhamdulillah. Senengnya pora konel. Tapi dong agel dina usaha rajin belajar, rajin sekolah sehingga bisa tercapai. Tapi boleh wes dongatan tapi nggak pernah usaha. Sekolah malas, belajar malas, ngaji malas, madrasah malas. Orang tua tiga orang pernah nurut. Iben. Walaupun kalian berdoa setiap hari itu enak-enak, setinggi langit cita-citanya. Hei, Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doa kalian. Wong tua nih kadang nyempatani, kon berdua temen sih. Jadi apa sih kon? Coba kangen. Kadang orang tua aja nggak merestui cita-citanya karena apa? Nggak bikin hidupnya orang tua. Makanya kalian ingin cita-cita tercapai, ketapanya Allah sudah ada. Kalian ingin kehendak yang enak-enak, setinggi langit cita-citanya dikabulkan, itu berkat apa? Kehendak Allah. Allah Ta'ala kalau ridho semuanya akan kelar, semuanya akan sukses. Agar mendapat ridho dari Allah, maka kita harus mendapat ridho dari orang tua. Biar orang tua ridho, kalian harus bikin orang tua seneng, bikin orang tua bangga, sehingga orang tua ridho. Kalau orang tua ridho, maka Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan semua permohonan kita semua. Semoga yang mau saya sampaikan bisa manfaat karena sudah jam 9. Sekarang karena ada rapat MAT jam 9 kita pulang ya. Langsung doa nanti kalian dengarkan dulu. Doa yang mau istirahat. Nanti kalau setengah 10 baru pulang. Ya. Cukup. Langsung pulang boleh. Ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.